Halo sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan kami, saya Darius. Dan saya Jonathan. Kita kembali di channel Ngerana-Ngerana. Oh iya Pak, sejarahnya kita kan pertamanya dulu kan ini eh, ruang tamu ya. Iya betul. Kenapa kita bisa berganti jadi Ngerana-Ngerana? Ya, mungkin eh, para pemirsa, Wait a minute. Who are you? para pemirsa, para netizen pengen tahu kenapa kok akhirnya kita ganti Ngerana-Ngerana. Oke, sebenarnya untuk konsepnya sama aja sih ya Pak ya, karena ruang tamu ngerana-ngerana itu untuk kontennya hampir sama gitu. Karena dulu kita buat ruang tamu karena ruang tamu kan tempat ngobrol nih Ya. gitu. Nah, di ngerana-ngerana sendiri itu kan dari salah satu bahasa daerah di Indonesia, Ya. bahasa Karo. Bahasa Karo ya. Itu yang artinya berbincang-bincang. Jadi Bincang ya. biar unik aja sih Pak. Iya ya, kita Ah. mengangkat itu ya bahasa daerah kita ya, Iya. daerah terutama daerah Karo, Ngerana-Ngerana. Iya. Dan lagi cuman mungkin gini Pak, karena konsep kita dulu pertama ruang tamu ya kan, sedangkan kita ngobrolnya nggak di ruang tamu, Iya betul di ruang terbuka. Jadi channel kita ganti Ngerana-Ngerana. Nah jadi itu untuk keterangan kami kenapa channel ruang tamu berganti dengan Ngerana-Ngerana. Iya. Oke, topik pembahasan kita sekarang Pak yang lagi viral nih Pak. Apa tuh Pak? Yang lagi viral tentang yang kemarin terjadi itu loh Pak, belanja online. Terus akhirnya barangnya tidak sesuai Iya, dengan yang dipesan. yang dimarahin kurirnya. Ya, yang dimarahi kurirnya. Betul. Jadi topik kita kali ini kita akan mengedukasi teman-teman kita semua tentang belanja online ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita salah memilih atau yang kita pesan tidak sesuai dengan barang yang kita pesan. Yang kita terima tidak sesuai dengan barang yang kita pesan. Mungkin dari pengalaman Pak Jepon lah, oh iya kan Pak Jepon kan juga Jualan online. jualan online. Gimana pengalaman Bapak selama jualan online Pak? Sebenarnya kalau pembeli sama penjual itu sama-sama paham, Iya. jualan online itu aman-aman saja sih Pak. Iya ya. Karena ada penengahnya. Platform yang kita pakai itu yang menengahi gitu. Oh gitu ya. Jadi Maksudnya platform yang kita pakai maksudnya gimana nih? yang seperti kayak Shopee, Lazada, seperti itu tuh loh Pak. Iya, Jadi, iya. jadi gini, pembeli itu membeli barang kita, uangnya itu nggak langsung ke kita, Oh gitu. ya. Jadi uangnya itu di platformnya dulu. Contohnya kalau di Shopee dulu nih. Kalau si pembeli sudah oke dengan barangnya dan dia udah approve, dalam artian udah diterima Iya. di aplikasi, nanti baru tergantung platformnya, ada yang seminggu, ada yang langsung gitu. Oh, jadi untuk dikasihkan ke Kalau sellernya. kita memakai platform semuanya kayak Lazada terus Shopee, itu uangnya nggak langsung masuk ke kita tuh? Enggak. Seminggu kemudian. Intinya tergantung platformnya, sama kalau si pembeli itu sudah memberikan tanggapan, udah ngasih tahu ke platformnya itu kalau itu udah diterima gitu loh. Dan tidak ada Dan komplain. tidak ada komplain. Oh, jadi itulah ya yang istilahnya kalau kita belanja itu kita harus kasih bintang. Iya. Terus kita kasih ulasan. Iya betul. Atau Oh. nanti kalau tidak dibuat ulasan atau kasih bintang, Mhm. beberapa hari setelah kurir menyatakan sudah sampai, itu akan secara otomatis, secara sistem dia dianggap sudah menerima.
Oh. Kalau tidak ada tanggapan dari pembeli kan berarti Kalau tidak ada seolah-olah komplain? sudah terima gitu. Barulah uang itu cair ke tempat. Ke seller Oh. gitu. Jadi itulah prosesnya ya. Saya punya tips sih Pak, maksudnya untuk berbelanja online ini di platform seperti itu. Ya. Biasakan itu cari yang dia sellernya sudah terpercaya memang. Nah, itu Kan ada ulasan-ulasannya. caranya gimana? Jadi banyaknya orang berbelanja di situ, bintangnya, terus dia kalau seperti di Shopee dia ada star seller gitu, itu Apa aja masuk star seller tuh? udah diakui sama Shopee-nya. Toko itu sudah diakui sama Shopee-nya gitu. Jadi gini ya, kayak platform-platform itu hanya ini ya, tidak bisa mengetahui secara langsung siapa penjualnya itu. Betul. Dan pengalaman dari platform itu dari orang yang belanja, Iya, iya. istilahnya penghargaan atau tidak ada komplain, itulah baru dibikin kelas-kelasnya ya. Iya, itu semuanya sistem aplikasi itu sendiri yang mengatur gitu. Jadi banyaknya rating yang masuk, terus banyaknya penjualan dari barang-barangnya, itu akan menambah kayak ini sih membernya. Jadi Untuk rekomen Betul. toko itu. Makanya Iya. kalau kita mau belanja online itu kita harus lihat ininya dulu ya, Iya, komentar-komentar dari yang lain yang belanja ya. betul. Biasakan. Tapi kayak gitu kan biasanya ada spam Pak, spam mereka sendiri yang bikin. Iya, spam berapa ribu ya dia bisa Pak. gitu Tapi ya. kalau udah berpuluh ribu orang belanja di situ kan begitu. Terus kalau beli barang yang official dalam artian dia punya merek yang tertentu, branded lah itu. branded. Nah, Kalau saran sih beli langsung ke toko yang brandednya. oh jangan ke online ya, Iya, karena kita tahu nanti langsung ini branded apa enggak ya. iya, karena kan sekarang sudah online, udah langsung ke toko Oh, iya ya. ininya udah enak gitu. Hanya saja kan orang kadang-kadang tergiur dari diskon-diskon itu. Gitu. Jadi istilahnya untuk para penonton ngerana-ngerana ya, kesalahan barang itu bukan pada ini kan, pada kurir kan. Kurir itu tidak ada hubungannya dengan barang. Itu Barang harus kalau- didengar kalian semua itu kalau belanja. Kasihan kurir. Gajinya cuma berapa mereka? betul. Kalau barang kemasannya rusak itu boleh disalahkan kurir. Oh kalau emaknya bocel ini. Iya, tetapi Terusnya- kalau barangnya yang salah, seandainya baju warna merah yang Datangnya dikirim hijau, itu nggak ada kesalahan Tapi kurir. aku kalau selama belanja online tuh Pak, kalau datang hijau ya males loh Pak, ribet. Iya, Nah, karena itu memang loh. ribet prosesnya, jadi harus dibuat Ada laporannya ya. dulu. Kadang ada di salah satu ini toko online ini dia hanya bisa menyediakan klaim ketika kita ini apa namanya kayak unboxing, ada Unboxingnya, videonya, betul. Ya, itu gitu. udah semua Pak, nggak cuma salah satu, udah rata-rata platform itu buat kayak gitu. Jadi biasanya gini Pak, selama pengalaman Bapak kan, kalau kita terima kan, kita kan sudah bayar ke kurirnya kan Pak, Iya, bayar yang COD, ya, ya. COD ini yang biasa bermasalah kan COD Pak. Nah, Setelah kita bayar, terus pasti kan kurirnya pulang kan Pak. nah. Habis itu Iyalah Kita- Pak, masa pasti kurirnya nggak pulang? Jadi pastikan pulang jangan kurirnya. sampai kurir tidur di tempat kalian. Jadi setelah kita buka kita harus ini ya, kita harus pasang videonya ya. Iya betul. Ketika kita unboxing, di videoin. Sebenarnya gini, ada aturan yang mengatur bahwa barang itu kalau COD boleh dibuka dulu sebelum bayar ke kurir. Oh. Gitu. Tetapi itu platform yang kurirnya punya platform itu. Oh. Gitu loh Pak. Jadi jangan nanti belanja di Shopee yang ngantarkan JNE marah ke JNE, jangan. Oh, Tapi gitu. kalau kayak Shopee, Lazada itu kan punya kurir sendiri. yang ngantar Lazada sendiri iya, gitu ya. itu Kita baru bisa.
ada beberapa kayak JDID juga ada kayak gitu. Dan langsung kurirnya dari JDID. Betul. Jadi kalau kita tanya dulu ya kurirnya ini dari mana? Mana Ninja Express. Nggak bisa kita Nggak komplain ke Ninja bisa Express. kalau dia bukan punya platformnya provider itu. Oh gitu ya. Jadi istilahnya kurir itu tidak bisa disalahkan ya kan. Iya. Terus kita juga sebagai pembeli jasa atau pengguna jasa belanja online, kita juga harus teliti. Kalau COD ya menurut aturan itu aja yang kita laksanakan ya kan. Iya, iya. Video unboxingnya dan sebagainya itu harus kita lakukan. Jadi selama ini masyarakat kita kesalahannya minta ganti ke kurirnya ya kan. Betul. Kasihan Kurir itu nggak tahu kurirnya, Pak. apa loh. Halo, sama yang belanja online terus protes ke kurir. Anda belum pernah jadi kurir ya kan? Belum pernah diprotes ya kan? Itulah yang video viral tuh yang apa ibu-ibu yang sampai marahnya ngeri kali itu Pak. Betul, ngucapin bahasa yang tidak baik juga. Memang seharusnya Pak, seharusnya kan harus ada pendidikan terlebih dahulu sebelum belanja online ya kan. Cari informasi banyak, jangan hanya oh ya aku pengen ini belanja terus karena nggak mau rugi COD, nanti pikirnya bisa diklaimkan ke kurirnya. Iya, kalau saya boleh berkomentar ya Pak, gitu kan. Kalau sebenar-benarnya rakyat kita itu kebanyakan belum siap dengan persaingan global yang seperti ini, Iya. digital seperti ini. Iya. Karena apa? Cara berpikir kita masih kolot, gitu. Jadi Kita masih nanti diedit. Lanjut. Cara berpikir masih kolot tadi kan? iya, seperti contohnya gimana ya, seperti kurir itu tadi. Harusnya kan kita udah tahu nih hubungannya seller, kurir dengan pembeli itu bagaimana kalau kita mau belanja online. Kalau enggak, jangan belanja online. Iya, ya, jadi Ini kita kadang-kadang udah, aku udah bisa sok Iya. belanja online gitu, tapi wah, nggak paham. betul. Betul. Jangan hanya karena punya duit dan punya handphone Anda berani belanja online. Pelajari dulu syarat-syaratnya. Itu yang benar. Karena ini ya Pak, apa namanya, orang punya pengen punya. Ya, itulah manusiawi itu Pak. Ya betul, manusiawi Pak. Hanya saja kita pengen punya juga, pahami dulu. Iya. Jangan asal main beli tapi nggak paham prosesnya, kan begitu. Saya pribadi juga pengguna ini Pak, pengguna belanja online ya. Terutama untuk beli pakan burung kan lovebird itu saya beli. Iya. Semuanya saya beli. Cuman memang saya tidak pernah komplain ke ke kurirnya, karena memang saya lihat dulu ratingnya yang belanja itu bagus apa enggak di tempat belanja itu ya kan. Iya. Kalau sudah ratingnya jelek dan banyak Ngapain yang kita di protes, situ? ngapain belanja di situ? Karena memang betul banyak juga toko-toko yang menipu. yang bandel-bandel ya. Betul. Ya saya pun bisa buat toko dan saya bisa aja buat TV 42 inch. Harganya 500.000. Siapa yang nggak tergiur Pak? Iya. Ah itu karena itu juga kita harus ajarkan pada penonton kita ya kan Pak. Jangan tergiur barang yang murah ya Pak, Betul. yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal, mendingan nggak usah. Nah, kan biasanya ada tuh yang belanja mystery box itu. Ya kalau mystery box itu sebenarnya permainan Iya. seller aja sih Pak. Gitu. Itu istilahnya hadiahnya ada handphone yang kita belanja Iya. padahal cuma 200.000 itu. Mungkin ada memang handphonenya. Udah cuman banyak kok satu. youtuber yang ini Pak, Iya. membuktikan itu Iya. gitu loh. Mungkin dari 200.000 cuma satu isinya handphone, yang lain kacang goreng.
Jadi jangan sampai Anda tertipu atau ya itulah ini ya apa dunia marketing kita ya. Iya, kalau tadi dia dalam box itu worth it juga 200.000 walaupun tidak handphone, Iya. itu sih nggak apa-apa ya gitu. Iya. Tetapi ini Begitu dibuka isinya tisu. Sik, wah kacang goreng. Di warung cuma 1.000. Akhirnya beli 200.000. Iya. Oke. Jadi itulah tadi dari kami ya kan. Semoga Anda semua terbuka lah wawasannya Betul, Pak, ya, betul. tentang belanja online ini. Memang inilah kebutuhan kita di dunia digital ya kan. Cuman kita jangan sampai kita sendiri yang menjadi termakan di dunia digital Iya, itu ya, betul, Pak. betul, betul. Kita juga harus pandai mengendalikan, jangan hanya punya uang, punya handphone, punya kuota, karena kita malas keluar akhirnya kita juga terjebak dalam hal ini. Iya. Itulah. Ya ada baiknya memang kita belanja online itu karena kondisi seperti sekarang ini. Iya, Gitu. pandemi Hanya saja ya. bukan berarti ya ikan asin juga belinya online gitu ternyata. Ada warung tetangga jual ikan asin. Jadi di sini juga kami mengucapkan terima kasih untuk para kurir yang sudah berjuang Betul. untuk mengantarkan barang-barang para pembelanja online, dan kami juga mohon maaf kalau ada memang orang-orang yang masih kurang lah pengetahuannya tentang belanja online. Iya. Semoga dengan perbincangan kita di ngerana-ngerana ini Pak ya, Ya, betul. kita dapat membantu masyarakat semua untuk lebih mengerti tentang belanja online. Ada pesan dari Bapak Pak? Pesan saya, jangan takut memulai untuk jadi seller. Jangan takut untuk membeli, untuk jadi pembeli, tapi teliti. Itu aja sih, Pak. Jadi jadilah pembeli yang pintar ketika Anda mau belanja online. Oke, sekian dari Ngerana-Ngerana. Sampai jumpa.